Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya masih membahas seputar PMB ya, penerimaan murid baru, yaitu dengan sistem yang baru ya, SPMB tahun 2025. Nah, kali ini yang dibahas adalah PMB jenjang SLB atau sekolah luar biasa ya. Nah, di dalam kategorinya gitu ya, persyaratan dan lain-lain, tentu ini berbeda ya dengan jenjang yang lainnya. Nah, seperti apa nih ketentuan SPMB tahun 2025 terkait dengan PMB untuk jenjang SLB? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Nah, untuk jenjang SLB atau sekolah luar biasa ya, dalam penerimaan murid baru menggunakan cara dan sistem yang sama tentunya, serta regulasi yang sama juga. Tentu regulasi yang dipergunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB, yang kemudian oleh Pemprov DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur nomor 414 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Lalu ada sejumlah aturan ya yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 47, 48, 66 dan 67 tahun 2025 yang terkait tentang SPMB ya. Itu regulasi yang dipergunakan. Nah, sekarang bagaimana kemudian persyaratan serta seleksinya? Kita akan bahas berikut ini. Nah, kita akan membahas persyaratan. Apa saja persyaratan dari PMB SLB negeri? Yang pertama adalah usia. Nah, kalau SLB kan dari TK sampai SMA ya. Jadi untuk TK luar biasa, usia ya, persyaratan usia adalah 4 sampai 6 tahun per 1 Juli 2025. Bagaimana dengan SD luar biasa? Untuk SD luar biasa berusia paling rendah 6 tahun per 1 Juli 2025. Sedangkan SMP luar biasa paling tinggi adalah 18 tahun per 1 Juli 2025. Sedangkan untuk untuk SMA luar biasanya, usia tertinggi adalah 21 tahun, sama ya, per 1 Juli 2025. Itu persyaratan usia. Ada lagi persyaratan yang lain. Apa itu? Mari kita simak dalam video berikut ini. Selain usia, maka ada persyaratan yang lain, yaitu akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari calon murid baru. Yang kedua adalah kartu keluarga ya, yang dikeluarkan tentu oleh instansi terkait ya. Ini paling lambat 10 Juni tahun 2024 ya. Kecuali dari CMB yang berasal dari kartu keluarga panti. Jadi ingat yang nomor 2 ini ada pengecualian, yaitu untuk keluarga panti. Jadi selain keluarga panti, maka berlaku paling lambat
yaitu 10 Juni 2024. Jadi sudah genap 1 tahun ketika mendaftar. Yang ketiga adalah dokumen yang menunjukkan keterangan dari murid pada halaman depan raport, ya, keterangan tentang diri murid, ijazah khusus jenjang SMPLB atau SMALB. Tentu kalau TK kan nggak memerlukan ini, ya. Kemudian tetapi jika SMP dan SMA kan memerlukan ini, ya. Lalu khusus CMB yang diasuh oleh wali, ya, kan ada tentu yang diasuh oleh wali, maka harus dibuat surat pernyataan perwalian anak. Lalu yang berikutnya ijazah atau dokumen yang menyatakan kelulusan, tentu untuk kelas 6, ya, sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, yaitu khusus jenjang SMPLB, ya. Lalu yang ke-7 adalah ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan kelas 9, ya. Ini kan mau masuk SMA, ya, kelulusan kelas 9 atau sudah melalui jenjang SMP kan berarti yang dikeluarkan, ya, sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat khusus jenjang SMA luar biasa, ya. Tentu dia sudah lulus SMP. Tadi untuk jenjang SMP dia sudah lulus SD, ya, atau yang tadi sederajat. Nah, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ya, atau SPTMJ tentang keabsahan dokumen orang tua. Jadi bahwa seluruh dokumen yang diberikan adalah benar, sah, maka dibuatlah surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh orang tua. Itu adalah persyaratan, ya, untuk PMB SLB negeri. Nah, bagaimana dengan seleksi dari PMB SLB negeri? Nah, seleksi tentu dilakukan ketika calon pendaftar, gitu, ya, atau calon murid baru yang mendaftar ini melampaui daya tampung. Kalau melampaui daya tampung tentu harus ada seleksi. Maka jika itu terjadi, seleksinya ada 3. Yang pertama adalah anak panti yang terdaftar sebagai penerima manfaat dari panti sosial terdekat, ya, sesuai dengan kuota tentu yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah dari usia yang paling tua ke yang muda. Dan yang ketiga adalah waktu mendaftarnya, ya. Jadi kalau ternyata sama nih, ya, usia tertuanya ke mudanya ternyata secara usia sama, maka seleksinya dilihat saja waktu mendaftar siapa yang lebih dulu, ya. Itu adalah seleksi, ya, dari PMB SLB negeri. Video ini bahasan terkait dengan PMB untuk jenjang sekolah luar biasa atau SLB. Semoga ini bermanfaat terutama untuk para orang tua murid yang memang berencana mendaftarkan anaknya di SLB, ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.